Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, ma'asyiral asatidha al-fudala, para hadirin undangan jamaah yang hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita Habib Hadi Al-Kaf, juga Habib Hadi bin Akil, ada Habib Hadi juga ini bin Husain Asgaf. Jadi ada 3 Habib Hadi ini. Ada Habib Muhsin Al-Muhdar dan juga para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para kiai, para ustadz, para gawagis. Mungkin juga ada lora-lora yang hadir, karena saya belum sempat perkenalan satu persatu. Dan tak lupa sahibul bait, akhina fillah walillah, al-ustadz Ahmad Mukhlisin, yang setiap tahun melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita yang hadir dan juga sahibul bait, keluarga semuanya, malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita dicatat termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pengajian yang disampaikan oleh Habib Hadi sudah cukup sebenarnya. Ilmu-ilmunya yaitu yang ada di dalam kitab-kitab. Malam ini saya tidak mau mengaji, tidak. Saya ingin ngajak nostalgia saja. 41 tahun yang lalu saya masuk kota Madinah. Pertama kali saya masuk kota Madinah kurang lebih 41 tahun yang lampau. Tepatnya 1983. Ya ikhwan, nikmat ya. Orang masuk kota Madinah itu nikmat. Katanya orang mau mencintai Nabi ditanya dalilnya apa, ada dalil sahihnya. Tidak perlu. Dalil sahih tidak perlu untuk mencintai Nabi kita. Cukup dengan hati yang sahih. Saya masih ingat saya diajari oleh guru-guru saya, senior saya, ya. Senior saya, murid-murid Abu Yazid Muhammad Maliki dan juga masyarakat Madinah. Saya masih ingat waktu itu usia saya kurang lebih sekitar 17 tahun, 18 tahunan. Ya, belum mateng, belum mengerti kehidupan. Bahkan kalau ditanya mungkin waktu itu, kamu datang ke Mekah, ke Medina, ke Abu Yazid Muhammad Maliki itu mondok kepingin jadi apa, ikhlas atau bagaimana? Mungkin saya nggak bisa jawab. Waktu itu masih belum apa yang tahu namanya ikhlas itu apa. Zaman itu nggak setiap orang bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah, belajar mondok, enggak. Alhamdulillah saya tahadutsan binikmah, di antara sekian banyak yang jarang orang berangkat ke Mekah dan ke Madinah, saya salah satu yang ditunjuk Abu Ya, tentu pilihan Allah, saya bisa berangkat ke sana. Apa yang saya dapatkan di sana ya ikhwan? Di antaranya begini keterangan. Orang-orang Madinah ini pertama ada kalimat turab Madinah syifa. Apa turab Madinah syifa? Debunya kota Madinah itu diyakini sebagai obat. Waktu itu saya tidak paham apa maksudnya. Turab ini tanah. Ya namanya anak penasaran, kok bisa? Apa jawab orang Madinah? Iya, karena turab Madinah ini kemungkinan besar pernah diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak perlu dalil ya ikhwan. Tidak penting dalil itu, tidak penting. Walaupun dalil itu ada, tapi itu mahabbah. Tidak perlu. Mana dalil sahihnya tidak penting, tapi mahabbah yang sahih. Itu dulu begitu. Kami diajak sama senior-senior dan juga masyarakat Madinah, kawan-kawannya Abu Yasir Muhammad Al-Maliki itu mengajak pergi ke sana ke sini gitu. Dikasih tahu ada tembok diusap. Apa kata mereka? Siapa tahu tatkala Nabi SAW hidup itu mengusap tembok ini, seperti di Masjid Kuba, Masjid Kiblaten. Kita ini berbuat untuk sujud di tempat-tempat seperti itu. Tidak pernah kita tanya dalilnya apa, tidak pernah. Kita yakin ini Madinah. Ini Madinah. Nabi sekian lama hidup di Madinah, bukan dalam keadaan perang. Nabi hidup di Madinah bukan dalam keadaan seperti ditekan di kota Mekah, tidak. Nabi berkhiyar, Nabi bermasyarakat. Itu yang kita rasakan nikmatnya hidup di kota Madinah ya ikhwan. Saya masih ingat, mudah-mudahan ini nostalgia saya, tapi untuk panjenengan semua juga bisa membayangkan. Awal saya masuk kota Madinah itu di malam hari, sudah kurang lebih jam 10 malam itu. Dan perjalanan dari Mekah, itu perjalanannya kurang lebih 500 kilo antara Mekah Madinah. 10 kilo sebelum masuk kota Madinah, itu sudah tampak sinar lampu-lampu Masjid Nabawi. Begitu. Gemerlap gitu ya. Dan mencorong gitu. Itu kakak-kakak kelas yang sudah lama di sana mengatakan, itu loh kota Madinah, itu loh kota Madinah. Begitu. Subhanallah. Ya karena saya sebelum berangkat pun ya sering ikut Maulid Nabi, mendengarkan ceramah gitu ya. Tapi waktu itu ya belum yang mendalam sekali mungkin. Tapi begitu saya melihat kota Madinah, itu terasa seperti melayang, angan-angan melayang. Kapan aku jumpa Nabi? Kapan aku jumpa Nabi? Begitu hati ini. Sholawat, sholawat, sholawat terus. Subhanallah. Ya ikhwan, rasanya ini, tatkala kita masuk kota Madinah, itu kerinduan, itu betul-betul ada terselip di dalam hati ini luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa berangkat ke kota Madinah. Yang hari ini, malam ini rindu pada Nabi, mudah-mudahan bisa masuk kota Madinah. Jujur saya ini bukan termasuk orang yang mudah menangis. Pertama kali saya tawaf di Ka'bah, saya ketemu Multazam, saya menangis. Saya itu heran, anak usia 17 tahun ya, orang Indonesia itu kan biasanya apa ya, yang masih nggak punya perasaan yang bagaimana gitu ya, kita biasa-biasa, saya suka main. Begitu saya ketemu Multazam, saya menangis. Saya heran sih, kok aku bisa nangis. Itu pertama. Setelah 2 bulan kurang lebih di Mekah, saya dipindah ke Madinah. Nah, pertama saya menangis adalah di hadapan makam Nabi Muhammad SAW. Coba ya ikhwan, kita bayangkan, kita berada di situ misalnya. Malam ini kita berada di situ. Nikmatnya bagaimana? Saya teringat satu syair. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib min tayyibatin qabla al-maghrib taliban kurbal habib. Kita bayangkan tatkala kita maulid Nabi ini, kita mendengarkan lagu Lau kana bainana al-habib, andai kata Nabi Muhammad ada di tengah kita ya ikhwan, andai kata Nabi Muhammad hadir di tengah kita, lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib, maka semua orang-orang yang jauh
dan orang-orang yang dekat ini akan menyatu, akan bersama Nabi, mencari keberadaan Nabi. Itu orang yang pecinta Nabi. Ladanal qasi wal qarib min thayyibatin qoblal maghrib. Ada yang mengartikan min thayyibatin itu dari keindahan Nabi, tapi kalau saya menerjemahkan mungkin sedikit berbeda. Min thayyibatin, qaruba min thayyibatin, dekat dengan Madinah. Walaupun jarak kita jauh, tapi kalau hati kita dekat dengan Madinah, seakan-akan kita ini sekarang sholawat, baca sholawat di hadapan kita dalam makam Nabi Muhammad SAW. Andai kata indahnya, andai kata tentramnya hati kita. Toliban kurbal habib. Apa yang dicari? Toliban mencari kurbal habib, hanya dekat dengan Nabi. Ya ikhwan, mungkin tadi pagi kita maksiat, mungkin tadi siang kita maksiat, mungkin sebelum berangkat ke sini kita maksiat. Tapi kalau hati kita bersama Nabi, insya Allah semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi, siapapun yang cinta kepada beliau, ya, maka Nabi akan memberikan syafaat. Dan dikatakan oleh para ulama, orang yang banyak baca sholawat itu mendapatkan ampunan dari Allah, seakan-akan dia ini memperbanyak beristighfar. Karena itu ya ikhwan, jangan anggap kita hadir semacam demikian ini cuma hadir saja. Tapi kita ayo menjadikan diri kita ini hadir seakan-akan kita berada di muwajahah maqam Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita mendengarkan qasidah ya Nabi salam alaika, itu kita bayangkan. Maka apa yang diceritakan Habib Hadi tadi itu, ada anak kecil yang setiap maulid Nabi ya, tiba-tiba tidak sadar. Kami pun waktu di Mekah itu mempunyai pengalaman ya, ada beberapa orang datang ke Abu ya, setiap kali mahalul qiyam ini semaput, tidak sadar. Saya termasuk orang yang suka menolak orang tersebut. Kita panggil namanya Syekh Darwis. Setelah ditanya apa, bagaimana aku bisa berpikir, bagaimana aku tidak pingsan? Oh, di hadapanku ada Nabi Muhammad SAW. Yang aku lihat itu, mungkin kalian melihat teman-teman kalian, tapi aku melihat yang berbeda. Itu karena apa? Hatinya ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diingat ini lagu luar biasa. Saya berharap ini kawan-kawan musyidun ini sering melakukan ini, tapi dengan hati yang hadir, bukan lisan yang membacanya, bukan sekedar lisan melakukannya, tapi hatinya hadir. Laukana bainanal habib, andai kata Nabi itu ada di sini, terus apa yang kita katakan pada Nabi? Kalau Nabi hadir, apa yang kita curhatkan pada beliau? Kita hidup sekarang Masya Allah, dunia kita dunia medsos, semuanya kotoran di medsos ada, walaupun kebaikannya juga ada. Betul apa enggak? Terus apa yang akan kita sampaikan? Akan mengadu apa kita kepada Nabi? Karena itu ayo, mudah-mudahan nanti malam kita berandai-andai, ya Allah, mudah-mudahan malam nanti aku dipertemukan dalam mimpiku dengan Nabi Muhammad SAW. Ini mimpi bertemu Nabi bukan hanya pekerjaan wali, bukan ya ikhwan. Kita bisa kalau mau, itu aja masalahnya. Kita ini bisa kalau mau. Apa itu? Pertama, sekarang ini ya, kita membersihkan diri, ya Allah, malam hari ini mudah-mudahan aku mimpi bertemu Nabi, ya Allah. Pertama, kita bayangkan apa yang diterangkan oleh guru-guru kita tentang wajah Nabi Muhammad yang sempurna. Kita bayangkan Nabi Muhammad wajahnya lebih indah daripada Al-Badr, bulan purnama, lebih indah. Itu lebih indah.
Kita bayangkan bagaimana indahnya. Kita bayangkan terus. Kita datang ke rumah, ini sudah agak malam, kita wudhu, kita sholat, sholawat. Habis sholat sunnah, kita sholawat terus sambil membayangkan malam ini, ya Allah, pertemukan aku dalam mimpiku dengan nabimu, Nabi Muhammad SAW. Terus demikian terus, insya Allah Allah akan memberikan berkah, yaitu kita yang betul-betul cinta itu akan mendapatkan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Saya pernah mengijazahkan kepada salah satu santri di pondok, dapat beberapa minggu datang kepada saya. Dia bilang, tanya, saya ini semalam mimpi seperti Nabi, katanya. Seperti Nabi. Terus cuman karena mungkin ya apa gitu, saya tidak bisa melihat, tapi suaranya ini suara Nabi dan wajahnya ini seperti bersinar sehingga saya tidak mampu melihat Rasulullah. Apakah itu Rasulullah? Maka dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang mimpi Rasulullah betul yakin itu dari Rasulullah, yaitu Rasulullah. Fa inna syaitan, kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu la yatamatsalu bi, tak bisa menyerupai diriku. Jadi kalau kita yakin di suatu tempat kita mimpi Rasul ada di situ, yaitu Rasulullah. Hanya saja kualitas mimpi kita yang berbeda-beda. Ada orang mimpi Rasul itu betul-betul kelihatan tampan. Betul, itu berarti hatinya memang bersih. Di dalam kitab Fathul Bari itu diterangkan, dulu ada orang yang mimpi Rasulullah, ini mohon maaf wajahnya hitam, mungkin saya katakan jelek. Heran orang ini. Akhirnya tatkala bangun dia bingung, katanya Nabi Muhammad kok tampan, tapi saya mimpi Nabi Muhammad kok jelek wajahnya. Kemudian konsultasi kepada salah seorang imam atau syekh, katanya, Syekh, kok saya mimpi Rasulullah dalam keadaan demikian? Apa jawab syekh? Itu kelakuanmu yang kurang baik. Kamu tobat, ya, kamu menyelesaikan membersihkan diri, walaupun Allah masih sayang sama kamu karena kamu masih bisa mimpi Rasulullah, tapi kelakuanmu yang kurang baik itu menyebabkan engkau menjumpai Rasulullah dalam keadaan wajahnya jelek. Coba kamu perbaiki. Akhirnya orang tersebut menuruti nasihat syekh tadi. Suatu saat beliau mimpi Rasulullah dalam keadaan yang luar biasa tampan, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sudah diungkapkan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan malam hari ini dan seterusnya kita benar-benar ingin dekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita ingin mimpi berjumpa Rasulullah. Bahkan suatu saat mudah-mudahan kita bisa berjumpa Rasulullah dalam keadaan yaqodotan. Allahumma amin. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi, rumah kita juga diberkahi, kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita bisa berjumpa di surga Allah SWT, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mudah-mudahan kita kelak di surga diberi ru'yatullah, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.